Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba tolong dirapikan dulu meja dan kursinya. Apabila ada sampah, tolong dibuang dulu ya. Mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ibu akan absen. Pertama, Milna, Hadir Bu. Mila, Hadir Bu. April. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Memahami hadis dari segi kuantitas dan kualitas Bu. Ya baik, terima kasih. Coba siapa yang bisa menyebutkan pemahaman hadis dari segi kuantitas? Hadis mutawatir dan hadis ahad. Selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan dari segi kualitas? Hadis sahih, hasan, dan dhaif. Ya baik, terima kasih. Bagus sekali. Baik, pembelajaran hari ini adalah tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. Dalam melakukan ibadah, kita hendaknya ikhlas, melakukan hanya karena Allah, mengharap ridho Allah, tidak boleh mengharapkan pujian dari orang lain. Tujuan dari pembelajaran ini agar murid-murid dapat membaca Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, kemudian Surah Al-Bayyinah ayat 5, dan hadis riwayat Bukhari tentang keikhlasan dalam beribadah. Kemudian murid-murid dapat menyebutkan kandungan Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, Surah Al-Bayyinah ayat 5, dan kandungan hadis riwayat Bukhari tentang keikhlasan dalam beribadah. Yang terakhir adalah agar murid-murid dapat menunjukkan perilaku ikhlas dalam beribadah. Nah, yang pertama ini Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Coba tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya baik, terima kasih. Bacaannya bagus sekali. Nah, artinya adalah katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikian yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Senantiasa beramal soleh, menjauhkan segala larangan Allah agar selamat di dunia maupun di akhirat. Ya baik, kandungan dari Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 yaitu pertama, perintah Allah kepada umatnya untuk berkeyakinan dalam melakukan ibadah, sholat, hidup, dan mati hanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah adalah Tuhan semesta alam dan tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya ayat kedua ya tentang ikhlas dalam beribadah, yaitu surah Al-Bayyinah ayat 5. Coba tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya baik, terima kasih, bacaannya sangat bagus sekali. Artinya adalah padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaati Allah semata-mata karena agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kandungan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ini tentang perintah Allah untuk beribadah pada Allah
menaati ajaran Allah dan tidak syirik. Kemudian wajib hukumnya melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Perintah untuk menunaikan zakat karena dalam harta kita terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Dari segi bentuknya, ibadah dibedakan menjadi 5. Yang pertama, ibadah kauliyah, yaitu ucapan. Seperti contohnya itu membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Yang kedua, ibadah jismiyah. Jismiyah itu fisik atau perbuatan. Contohnya itu berpuasa, menolong orang lain. Yang ketiga, ibadah maliyah atau harta. Contohnya itu seperti zakat, sedekah, dan infak. Yang keempat itu ibadah kauliyah wa jismiyah, yaitu contohnya itu seperti sholat. Nah, yang terakhir ibadah kauliyah, jismiyah, dan maliyah, yaitu haji. Dari segi cakupannya, ibadah terbagi menjadi 2. Pertama, ibadah ammah atau umum. Itu adalah perbuatan yang semata-mata dilakukan karena Allah. Contohnya menolong orang lain, berbuat baik, dan ibadah itu disebut juga ibadah ghairu mahiyah. Nah, yang kedua itu ibadah khasah atau khusus. Nah, ibadah ini tuh dilakukan udah ada tata cara pelaksanaannya seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah ini disebut juga dengan ibadah mahiyah. Nah, selanjutnya hadis riwayat Bukhari tentang ikhlas dalam beribadah. Ibu minta tolong dibacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu bil laili hatta tatafattara qaddamahu faqalat Aisyatu lima tasna'u hadha ya Rasulullah waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna abdan syakura falamma kasura lahmuhu salla jalisan faiza arada an yarka'a qama faqara'u summa raka'a. Ya, baik, terima kasih, bagus bacaannya. Nah, artinya itu dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Maksud dari hadis tersebut adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang baik bagi kita, mencontohkan kepada kita bahwa beliau saja yang dosanya sudah Allah ampuni tetap melakukan ibadah secara ikhlas, tidak mengharapkan pujian, dan itu sebagai wujud rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut pengarang kitab Manazilus Sairin, ikhlas itu terbagi menjadi 3 derajat. Yang pertama, tidak melihat amal sebagai amal. Maksudnya itu dia melakukan amalan tapi merasa tidak melakukan amalan. Kemudian yang ketiga, memurnikan amalan. Nah, maksudnya itu dia melaksanakan amal berdasarkan ilmu agama yang ia miliki. Yang kedua, malu terhadap amal dan tetap berupaya. Maksudnya itu dia merasa belum cukup atas amalannya, tapi dia tetap berusaha untuk meningkatkan amalannya. Nah, dari sini kita dapat mengambil contoh perilaku dan sikap dalam surah Al-An'am. Yang pertama, beribadah kepada Allah, ikhlas,
hanya kepada Allah dan menghindari syirik. Yang kedua itu senantiasa ikhlas dalam beribadah, hanya mengharap ridha Allah. Yang ketiga, melaksanakan amal soleh agar selamat di dunia dan akhirat. Kemudian sikap dan perilaku yang kita bisa contoh dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 itu senantiasa beribadah kepada Allah dengan menaati ajaran agama, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sikap dan perilaku yang bisa kita ambil dari hadis tentang ikhlas dalam beribadah: pertama, senantiasa beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, senantiasa tidak mengingat perbuatan baik yang kita lakukan agar terhindar dari kemalasan. Kemudian selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Di sini ibu mau bertanya, coba siapa yang bisa menyebutkan dan menjelaskan ibadah dari segi bentuknya ada berapa dan apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari segi bentuknya, ibadah dibagi menjadi 5, yaitu ibadah qauliyah. Contohnya baca Al-Quran, berdoa, berzikir. Kedua, ibadah jismiyah. Contohnya berpuasa dan menolong orang lain. 3, ibadah maliyah. Contohnya zakat, infak, sedekah. 4, ibadah qauliyah wa jismiyah, yaitu ucapan dan perbuatan. Contohnya salat. Ibadah qauliyah, jismiyah, dan maliyah, contohnya adalah haji. Ya, bagus sekali jawabannya. Dari sini coba ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, kandungan Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 sebagai berikut. Perintah Allah pada kita untuk berkeyakinan bahwa salat, hidup, dan mati kita hanyalah semata-mata untuk Allah. Allah adalah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Perintah Allah pada kita untuk ikhlas dalam berkeyakinan, beribadah, beramal, dan menjadi orang pertama yang berserah diri kepadanya. Perintah untuk beramal soleh dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah agar selamat di dunia dan akhirat. Kedua, kandungan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah, menaati ajaran Allah dengan lurus, tidak bercampur dengan riya, bid'ah maupun syirik. Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya untuk mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Perintah untuk menunaikan zakat. Yang ketiga, kandungan hadis riwayat Bukhari tentang ikhlas dalam beribadah, yaitu perintah agar tetap beribadah kepada Allah secara istiqomah, perintah untuk bersyukur kepada Allah. Betapa indahnya ikhlas dalam beribadah agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.